Ya, selamat malam buat semua para peserta training Guru Coach Indonesia Emas. Apa kabarnya di hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan perlindungan yang Maha Kuasa, dan kita terus diridhoi kekuatan dan kesehatan yang terus memberkati kita dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan sama kita. Terima kasih buat kehadirannya buat para guru coach Indonesia Emas di pertemuan ke-7. Selamat bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke guru coach mahir. Kita kemarin sudah belajar guru coach esensial, kita sudah belajar 6 esensi dalam menjadi seorang coach Indonesia. Seorang coach ada 6 yang sudah kita pelajari modul-modul. Yang pertama kita sudah belajar tentang modul komunikasi NLP. Yang kedua kita sudah belajar tentang modul model perubahan. Yang ketiga kita sudah belajar tentang model memfasilitasi. Yang keempat kita sudah belajar model score. Yang kelima kita sudah belajar tentang model perubahan. Yang keenam kita sudah belajar tentang model ketangguhan. Saya kira ini menjadi alat yang sangat baik untuk kita belajar, untuk bisa meningkatkan lebih lagi menjadi seorang guru coach mahir. Dalam guru coach mahir, kita akan belajar banyak hal ya Bapak Ibu. Kita hari ini belajar tentang bagaimana mendukung klien. Saya akan share screen ya. Mari saksikan, mari belajari. Jika ada pertanyaan, mari jangan ragu untuk bertanya. Dan jika itu mengganjal, langsung dibuat di kolom chat ya Bapak Ibu. Ya, saya akan mulai di slide yang pertama. Mendukung. Mendukung itu, saya akan slide show sebentar ya. Ya, mendukung itu membuat kerangka ya dalam sesi dua sub skill ya, membuat kerangka pikir dan komitmen. Ya, mendukung itu adalah segala cara atau upaya yang coach lakukan untuk membantu klien supaya klien kita merasa aman, merasa nyaman, merasa dapat perhatian, mereka diterima, mendapat penghargaan dan dianggap istimewa. Mengapa mendukung itu penting? Karena akan menolong klien kita terbuka, otentik, respon, dan akurat. Mereka akan menjadi kreatif, menjadi fokus, mengalir, flow, dan fun. Tentunya orang akan membeli dari setiap orang yang dapat mereka percaya. Itu pentingnya mengapa mendukung ini sangat diperlukan. Ya Bapak Ibu. Lanjut, ada 8 sub skill dalam mendukung yang boleh kita pelajari di malam hari ini. Dan berharap kita bisa selesai menyelesaikannya ya. Ada membuat kerangka pikir, ada membuat komitmen, menyamakan rule, mengenali pola, mengenali rule klien, atau pikir rasa ucap pelaku klien, melakukan validasi, merayakan keberhasilan, dan memfasilitasi menyimpulkan. Ya Bapak Ibu. Oke. Saya keluar dari apa dulu ya. Kemudian membuat kerangka pikir. Membuat kerangka pikir adalah ketika kita membentuk kerangka pikir di awal sesi coaching dengan tujuan supaya klien kita merasa siap mengikuti coaching. Kemudian kedua, prosesnya bisa berjalan dengan baik. Yang kemudian yang ketiga, tidak terjadi salah paham. Yang keempat, tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi penting untuk membuat kerangka pikir di awal sesi coaching kita ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, apakah slide saya sudah berjalan ya Bapak Ibu? Ya. Kalau tidak berjalan, nanti saya langsung di raise hand ya, ditanyakan. Oke. Jenis-jenis kerangka pikir. Jadi jenis kerangka pikir coach dalam coaching itu adalah pertama itu definisi. Kita mendefinisikan apa itu pertemuan coaching itu. Kemudian di dalamnya juga ada waktu, kemudian ada proses, kemudian ada kesepakatan, aturan main, testing pertanyaan dan testing kesiapan.
membuat komitmen. Membuat komitmen adalah menyampaikan, menunjukkan peran bahwa kita sebagai seorang coach akan mempunyai attitude seorang coach. Attitude seorang coach itu adalah pertama menjadi seorang fasilitator, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, yang ketiga menjadi seorang pendukung, yang keempat menjadi seorang explorer, menggali, yang kelima menjadi seorang peduli yang hadir dan penasaran, yang keenam kerahasiaan, menjaga kerahasiaan klien, yang ketujuh keterbukaan, yang kedelapan ada self esteem, membangun self esteem pada klien kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dalam 2 sub skill ini sebelum saya praktek, apakah ada pertanyaan? Ya, kita akan latihan bagaimana mendukung, membuat kerangka pikir dan membuat komitmen. Saya akan praktekkan, ya Bapak Ibu, mereka siap. Semoga Bapak Ibu bisa tune dalam apa yang boleh saya sampaikan. Oke, saya akan praktekkan ya. Selamat siang, apa kabar? Lagi sibuk apa? Ya, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan dengan menemukan langkah dengan sumber daya. Apakah bisa kita segera mulai? Coaching akan kita lakukan selama 7 menit. Apakah oke? Saya nanti akan memulai dengan menanyakan coaching goals, membahas langkah, sumber daya, dan di akhir coaching saya akan menanyakan tentang kesiapan, tentang kesimpulan dan action plan. Apakah oke? Dan bila kita membahas sesuatu yang kemungkinan di luar topik, saya akan membuat tanda seperti ini Bapak Ibu ya. Tanda silang. Oke, dan saya akan menanyakan apakah hubungannya, dan kemudian saya akan menanyakan apakah hubungannya dengan coaching goals. Apakah oke? Apakah ada pertanyaan? Selama sesi coaching ini saya akan berperan sebaik-baiknya sebagai seorang fasilitator, sebagai seorang pendukung, sebagai seorang pendengar dan explorer. Apakah oke? Apakah sudah siap coaching? Ya, itu sedemikian mungkin contoh-contoh pertanyaan yang akan kita sampaikan dalam sesi coaching kita di dalam membuat kerangka pikir dan komitmen di awal sesi coaching. Ya Bapak Ibu. Oke, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti bisa dipraktekkan ini berdua-dua untuk bisa mempraktekkan bagaimana membuat kerangka pikir dan bagaimana membuat komitmen dengan klien di awal dari sesi coaching kita. Oke, saya lanjut ke sub skill yang berikutnya ya Bapak Ibu ya. Sub skill yang berikutnya. Oke, apakah saya sudah berjalan? Ya, membuat kerangka pikir. Sub skill berikutnya adalah kita akan menyamakan pikir, rasa, ucap, dan laku dan mengenali pola. Coba kita menyamakan pikir, rasa, ucap, laku. Apa itu pikir, rasa, ucap, laku? Ketika coach bisa menyesuaikan diri untuk menyamakan pikirannya, menyamakan perasaannya, ucapannya, dan perilakunya, supaya klien merasa berada di dunia yang tidak asing. Klien merasa dipahami, dan klien merasa sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu, jadi penting kita menyamakan pikir, rasa, dan ucap laku kita dengan pada klien. Yang selanjutnya, jenis-jenis menyamakan pikir, rasa, ucap laku. Pertama ada 2 jenis ya, kita bisa matching, kita bisa mirroring. Matching itu artinya kita melakukan prol, pikir, rasa, ucap, lakunya serupa. Pikirannya sama, rasanya sama, atau ucapnya sama, atau lakukan sama. Kita serupa. Apa yang klien lakukan, kita lakukan. Jadi kita matching. Yang kedua, kita bisa mirroring. Kita bisa melakukan pikir efek cermin. Jadi kita semacam efek cermin. Di dalam cermin kita menirukan dalam bentuk cermin, mencerminkan apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan oleh klien kita. Selanjutnya, ya mengenali pola. Penting mengenali pola. Ya Bapak Ibu, pola adalah pikiran, perasaan, ucapan, perilaku yang diulang-ulangi atau yang berulang lebih dari 3 kali dengan cara dan gaya yang sama di sebuah sesi coaching. Mengenali pola bertujuan supaya klien dipahami, supaya klien memahami dirinya lebih baik lagi. Ya, saya akan coba latihannya yang kedua ini. Ya, ini berikut pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan.
bagaimana menyamakan pikir, rasa, ucap, dan laku, dan bagaimana mengenali polanya. Nanti bisa dipraktekkan ketika saya bisa mempraktekkan, mendemonstrasikannya kepada teman kita. Ada yang bersedia untuk menjadi partner saya? Oke, mari. Ya, berikut pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya sampaikan. Baik, terima kasih telah siap coaching. Baik, di akhir sesi coaching ini apa yang ingin diraih atau didapatkan? Apa yang lebih spesifik yang ingin didapatkan? Ada apa indikator yang dapat dilihat, didengar, dirasakan? Apa gejala yang terjadi saat ini? Apa penyebabnya? Apa sebenarnya yang diinginkan? Apa yang perlu dilakukan? Apa sumber daya yang perlu dipersiapkan? Apa dampaknya? Saya tadi melihat ada pola yang sama saat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, yaitu ucapan tentang menjadi. Apa maknanya? Oh, apa kesimpulan sesi coaching ini? Nah, closing, terima kasih. Semoga sesi coaching ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Itu ya, latihan dalam menyamakan rule dan mengenali pola daripada klien kita. Kita akan masuk ke sub-skill berikutnya. Sub-skill berikutnya kita akan mengakui, memvalidasi, merayakan, dan menyimpulkan. Ya Bapak Ibu, sekali lagi, yuk saya ini mau buru-buru menjawab. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya ya Bapak Ibu ya. Ya, bagaimana mengakui pikir rasa ya. Dari Bapak Ibu ya. Jaringan saya bermasalah. Ya. Bagaimana mengakui pikir rasa dan ucap dan laku kita? Dalam mengakui pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku lain dengan cara menyampaikan apa yang kau saksikan, apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan, dan diakhiri dengan pertanyaan klarifikasi. Diklarifikasi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Biar perlu mengklarifikasi, itu namanya mengakui pikiran, ucap, dan laku. Kemudian hal sub skill berikutnya melakukan validasi. Kita penting melakukan validasi, menanyakan hubungan antara pernyataan klien sebelumnya dengan pernyataan sesudahnya, atau menanyakan hubungan antara pernyataan klien dengan coaching goal. Ya Bapak Ibu. Kemudian merayakan keberhasilan. Sub skill berikutnya, merayakan keberhasilan adalah merayakan keberhasilan klien berdasarkan ukuran, kriteria, atau standar yang telah ditetapkan klien sebelumnya, atau ukuran, kriteria, atau standar dari luar yang telah disetujui, disepakati, atau dibenarkan oleh klien. Kita perlu merayakan keberhasilan ya Bapak Ibu, supaya klien merasa termotivasi untuk memberikan lebih lagi ya. Memfasilitasi dalam menyimpulkan adalah coach meminta klien menyimpulkan apa yang diperoleh selama sesi coaching, apa yang akan dilanjutkan dengan melakukan tes, cek, clarify, explore untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas dan lengkap ya. Itu memfasilitasi menyimpulkan. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kita akan latihan bagaimana melakukan, mengakui, memvalidasi, merayakan, dan menyimpulkan. Ya, berharap latihan ini beberapa pertanyaan-pertanyaan akan kita sampaikan. Nanti kita akan praktekkan kepada teman setim atau teman yang akan diaturkan dalam breakout room ya. Ya. Latihan mengakui pikir rasa ucap laku, memvalidasi, merayakan, dan menyimpulkan. Baik, terima kasih telah siap sesi coaching. Di akhir sesi coaching ini, apa yang ingin diraih, yang didapatkan? Apa lebih spesifik yang ingin didapatkan? Apa indikator yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan? Apa gejala yang terjadi saat ini? Apa penyebabnya? Apa sebenarnya yang diinginkan? Apa yang perlu dilakukan? Apa yang sumber daya yang perlu disiapkan? Apa dampaknya? Saya tadi ada pola yang sama saat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Apa maknanya? Apa kesimpulannya? Terima kasih.
Ini menjadi akhir dari sesi coaching kita. Saya akan sebentar untuk mencharger laptop saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah boleh mengikuti di pertemuan kita yang ke-7. Jika kembali lagi ada pertanyaan, jangan ragu, jangan takut, dan jangan bimbang. Saya akan silahkan bertanya kepada saya, kepada tim, ya. Jangan segan untuk bertanya. Nah, sebab dengan bertanya kita akan memperoleh lebih lagi apa yang tidak kita ketahui, ya Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian pertemuan kita di malam hari ini. Semoga bisa berdampak, bermakna untuk kita semua. Selamat malam. Selamat berakhir pekan.